Kecantikan seolah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada banyak dari kita yang melakukan banyak cara agar terlihat cantik, seperti menggunakan semua produk kecantikan, jaga makan, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman tahu nggak, siapa aja wanita-wanita tercantik di zaman kuno, bahkan jauh sebelum semua alat skincare ditemukan? Joan of Arc. Joan of Arc adalah jantung Prancis yang paling indah dan pemberani. Dalam sebuah lagu yang diciptakan oleh Tal Bahman berjudul, You Cry So High, liriknya seperti ini, dia sangat tinggi, seperti Cleopatra, Joan of Arc, atau Aphrodite, di mana lirik tersebut berbicara tentang wanita yang sepintar Cleopatra, seberani Joan of Arc, dan secantik Aphrodite. Joan of Arc disebut sebagai yang paling berani di dunia dengan berfokus pada kekuatan dan kepahlawanannya. Dia dikenal sebagai seorang visioner, pemimpin militer, martir, santo dan juga pahlawan wanita Prancis. Joan yang berusia 19 tahun dibawa ke pasar La Marouen dan dibakar di tiang pancang. Aspasia. Aspasia adalah seorang imigran berpengaruh pada era Athena klasik yang merupakan mitra dan pencinta dari negarawan Perikles, negarawan Yunani paling terkemuka dan berpengaruh. Rumah Aspasia menjadi pusat pengajaran intelektual di Athena yang menarik dan memengaruhi filsuf-filsuf terkemuka seperti Socrates. Banyak filsuf menulis tentang pengaruh Aspasia dalam karya-karya mereka. Lucrezia Borgia. Penampilan fisik Lucrezia Borgia adalah salah satu hal yang paling berharga di Italia selama periode abad pertengahan. Lucrezia Borgia disebut-sebut sebagai salah satu dari orang-orang yang paling cantik selama abad ke-14 dan ke-15 karena rambutnya yang pirang, kulit putih yang indah, dada tinggi dan mata coklat yang berubah warna. Dia adalah putri Paus Alexander ke-6 dan Vanoza dei Catanei. Dia dikenal menghabiskan banyak waktu merawat rambutnya. Dia telah digambarkan sebagai seorang yang cantik selama periode tersebut dan bahkan hari ini. Lady Godiva. Lady Godiva adalah istri dari Raja Leofric Earl of Mercia. Dia dikenal karena kedermawanannya untuk gereja dan amal. Menurut cerita abad ke-11, Godiva kesal dengan pajak berat yang dipungut Leofric pada warga Coventry. Setelah Godiva meminta Leofric untuk menurunkan pajak berulang kali, Leofric menyetujui tuntutannya hanya jika dia mau berkuda sembari telanjang di kota. Bersemangat untuk membantu orang-orang di Coventry, ia akhirnya benar-benar telanjang dan menunggang kuda dengan hanya rambut panjangnya yang terurai untuk menutupi tubuhnya. Orang-orang diharuskan di dalam rumah dan tidak mengintip. Tapi, seorang pria bernama Tom tidak bisa menahan diri dan mengintip untuk melihat kecantikannya. Setelah melakukannya, Tom menjadi buta. Setelah perjalanan telanjang selesai, dia menuntut janji yang ditetapkan oleh suaminya. Sesuai dengan kata-katanya, Earl of Mercia setuju untuk menurunkan pajak. Samyukta. Samyukta adalah putri cantik Jaichen, Raja Kanauj dan kemudian menjadi istri Prithviraj Chauhan, Raja Rajput dari klan Chauhan. Dia adalah salah satu wanita India paling cantik dalam sejarah kuno. Romansa Samyukta dan Prithviraj Chauhan adalah salah satu yang paling indah dalam sejarah India. Samyukta jatuh cinta pada Prithviraj karena reputasinya dan pada gilirannya Prithviraj jatuh cinta pada Samyukta karena kecantikannya. Guinevere. Guinevere adalah ratu mulia dan cantik yang merupakan istri Raja Arthur, penguasa legendaris Inggris. Guinevere adalah putri Raja Leo de Grance. Dalam Historia Regum Britanniae ia digambarkan sebagai salah satu wanita terhebat dari Inggris. Kecantikannya yang luar biasa menyebabkan masalah dan hidupnya berubah menjadi tragis. Kisah cinta Ratu Guinevere dengan kepala kesatria suaminya yang paling berani, Sir Lancelot, dianggap sebagai kisah romansa abad pertengahan yang paling menonjol. Phryne. Phryne adalah seorang hetaira pelacur terkenal dari Yunani kuno. Mensaret adalah nama aslinya. Karena memiliki kulit kekuningan, ia dikenal sebagai Phryne Katak. Athenas, seorang ahli retorika dan tata bahasa Yunani yang hebat, memuji kecantikannya berkali-kali dan menulis bahwa pada kesempatan festival Eleusinia dan Poseidonia ia akan menggerai rambutnya dan melangkah telanjang ke laut. Phryne adalah sosok kecantikan terkenal dari dunia kuno yang masih dikagumi melalui patung dan lukisan. Nefertiti. Ratu Nefertiti adalah ratu paling cantik di Mesir. Arti namanya adalah, keindahan telah datang. Menurut rumor pada abad ke-14 SM dia benar-benar hidup sesuai dengan arti namanya.
Orang tua Nefertiti tidak dikenal dunia. Ada ketidakpastian tentang kapan Nefertiti menikah dan menjadi istri kerajaan Raja Mesir. Dia adalah salah satu ratu yang paling dikenal bersama dengan Cleopatra. Di dunia modern, ia terkenal karena patung batu pasirnya yang dicat yang ditemukan pada tahun 1913 dan menjadi ikon global kecantikan dan feminisme di dunia. Dalam sejarah kuno Mesir, ia dikenal karena pakaian dan selera fashionnya yang menarik. Cleopatra ke-7. Cleopatra adalah ikon budaya kecantikan feminin paling terkenal dalam sejarah. Dia adalah Ratu Ptolemes dari Mesir. Cleopatra adalah Firaun terakhir yang diketahui dari Mesir Ptolemes. Bahkan di dunia kuno, dia dianggap sebagai wanita tercantik. Banyak literatur menggambarkan dan memuji kecantikannya. So, itu dia wanita-wanita cantik pada zaman kuno. Bukan hanya cantik, tetapi mereka juga hebat dan pemberani. Kecantikan bukan hanya dari fisik, tetapi cara kita memperlakukan orang lain juga penting.